Assalamualaikum teman-teman, saya Zahratul Humaira dengan NIM 2307139 akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran tentang kesalahan dan miskonsepsi matematika pada persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel dengan dosen pengampu kita yaitu Ibu Hayatul Nufus SPDI MPD. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu kesalahan dan miskonsepsi pada matematika. Nah, kesalahan menurut Zuckerman merupakan penyimpangan terhadap hal-hal yang benar yang sifatnya sistematis, konsisten, maupun insidental pada daerah tertentu. Sedangkan menurut Eva, yaitu kesalahan dalam matematika dapat diartikan sebagai suatu pemahaman yang kurang tepat dalam mempelajari suatu konsep matematika atau yang menyimpang dari aturan matematika. Sedangkan pengertian miskonsepsi menurut Malika dan Amir, mereka menjelaskan bahwa miskonsepsi merupakan ketidakakuratan suatu konsep yang digunakan dengan salah, kategorisasi contoh yang salah, konsep-konsep yang berbeda yang menunjukkan kekeliruan serta keterkaitan konsep yang salah. Sedangkan miskonsepsi dalam matematika adalah pemahaman yang keliru atau salah interpretasi konsep matematika yang menyebabkan kesalahan dalam perhitungan atau pemecahan masalah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang indikator-indikator miskonsepsi dan kesalahan. Yang pertama, ada miskonsepsi korelasional. Siswa tidak dapat memahami hubungan konsep lain dengan konsep persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Yang kedua, miskonsepsi teoritikal, yaitu siswa tidak dapat menjelaskan konsep dasar pada persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, selanjutnya itu miskonsepsi sistematika, yaitu siswa mengetahui langkah-langkah yang dikerjakan dalam operasi hitung persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel, akan tetapi salah dalam pemahaman sebuah konsep. Miskonsepsi yang keempat yaitu miskonsepsi dasar. Siswa tidak dapat menyelesaikan soal sesuai dengan prosedur penyelesaian yang telah ditentukan. Nah, indikator yang kelima yaitu miskonsepsi perhitungan. Siswa dapat menyelesaikan soal dengan langkah-langkah yang benar dan sesuai tetapi salah dalam menentukan hasilnya. Indikator yang keenam yaitu kesalahan dalam interpretasi bahasa. Siswa tidak dapat memahami makna soal yang diberikan hasil modifikasi pembimbing. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu persamaan linier satu variabel. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kalimat tertutup atau pernyataan adalah kalimat yang sudah jelas nilai kebenarannya, sedangkan kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Nah, ayo kita bahas tentang persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel atau yang biasanya disingkat dengan PLSV adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel yang berpangkat 1. Sedangkan bentuk umumnya yaitu AX tambah B sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0. Penyelesaian persamaan linier satu variabel. Yang pertama, kita harus mencari atau menentukan nilai variabel sehingga menjadi pernyataan yang benar. Contohnya, untuk soal nomor 1, X tambah 3 sama dengan 7, berarti X tambah 3 dikurang 3 sama dengan 7 dikurang 3, X sama dengan 4. Dan untuk nomor 2 yaitu 7 dikurang A sama dengan 5, 7 dikurang A dikurang dengan 7 sama dengan 5 dikurang 7, min A sama dengan min 2, min A dibagi dengan min 1 sama dengan min 2 dibagi min 1, dengan A sama dengan 2. Untuk contoh soal selanjutnya, umur Pak Jaka sama dengan 6 kali umur Zahra. Jika umur Pak Jaka 30 tahun lebih tua dari umur Zahra, maka umur Zahra sekarang adalah. Nah, cara penyelesaian dari soal tersebut yaitu, pertama, kita misalkan dulu umur Zahra sama dengan P tahun. Yang kedua, umur Pak Jaka sama dengan 6P tahun. Karena umur Pak Jaka lebih tua 30 tahun, maka umur Pak Jaka sama dengan umur Zahra ditambah 30. 6P sama dengan P tambah 30. 6P dikurang P sama dengan P dikurang P tambah 30.
5P sama dengan 30. P 30 dibagi 5, jadi P sama dengan 6. Jadi umur Zahra yaitu 6 tahun. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang memuat variabel berpangkat 1 yang memiliki hubungan ketidaksamaan kurang lebih besar, kurang lebih sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Contohnya, X tambah 5 lebih besar dari sama dengan 8. Contoh yang kedua, Y dikurang 1 lebih besar daripada 7. Contoh yang ketiga, A ditambah 5 lebih kecil daripada 12. Dan yang terakhir, B dikurang 4 lebih kecil sama dengan 9. Adapun cara kita untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear, yaitu kita dapat menggunakan pertidaksamaan yang ekuivalen dalam bentuk yang paling sederhana. Pertidaksamaan yang ekuivalen dapat ditentukan dengan beberapa cara. Yang pertama, yaitu dengan menambah, mengurangi, mengali, dan membagi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Contoh, X ditambah 3 lebih besar sama dengan 7. Dengan X ditambah 3 dikurang dengan 3, lebih besar sama dengan 7 dikurang 3. X sama dengan 4. Jadi, X lebih besar sama dengan 4 disebut penyelesaian dari X tambah 3 lebih besar sama dengan 7. Untuk contoh selanjutnya yaitu 3 dikali dengan X tambah 1 lebih besar sama dengan 18. 3 dikali ke dalam menjadi 3X tambah 3 lebih besar sama dengan 18. 3X tambah 3 yang sama-sama kedua ruasnya dikurang dengan 3. Jadi 3X sama dengan 15. X sama dengan 5 dikarenakan 15 dibagi 3 menjadi 5. X lebih besar sama dengan 5 disebut penyelesaian dari 3X tambah 1 lebih besar sama dengan 18. Untuk contoh C, X dikurang 10 lebih besar 3X. X dikurang 10 tambah 10 lebih besar 3X tambah 10. X lebih besar 3X tambah 10. X dikurang 3X lebih besar 3X dikurang 3X tambah 10. Jadi min 2X lebih besar 10. Min setengah dikali 2X lebih besar 10 dikali min setengah. Jadi X sama dengan min 5. Tanda ketidaksamaan dibalik dikarenakan dikalikan dengan bilangan negatif. Jadinya hasilnya jadi terbalik. Adapun cara yang kedua yaitu menggunakan grafik penyelesaian pertidaksamaan. Penyelesaian suatu pertidaksamaan dapat dinyatakan dengan nokta-nokta atau titik pada garis bilangan yang disebut grafik penyelesaian. Contoh, untuk variabel pada bilangan asli kurang dari 8, tentukan grafik penyelesaian dari 3X dikurang 1 lebih besar dari X tambah 5. Penyelesaiannya yaitu 3X dikurang 1 lebih besar X tambah 5, 3X dikurang 1 ditambah 1 lebih besar X tambah 5 tambah 1, 3X lebih besar X tambah 6, 3X kurang X lebih besar 6, 2X dikurang lebih besar 6, X sama lebih besar 3. Jadi variabel X yang memenuhi adalah 4, 5, 6, dan 7. Jadi grafik penyelesaiannya dapat dilihat dari PPT kami ya. Untuk contoh soal yang pertama, untuk X elemen bilangan cacah, himpunan penyelesaian dari 3X kurang 2 lebih kecil 13 adalah, nah ayo kita bahas. 3X dikurang 2 lebih kecil dari 13. X anggota bilangan cacah. 3X lebih kecil daripada 13 ditambah 2. 3S kurang dari 15, X kurang dari 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Untuk contoh soal yang kedua, penyelesaian dari pertidaksamaan dari 3X kurang 5 lebih besar X tambah 3. Nah, jadi pembahasan soalnya yaitu 3X kurang 5 lebih besar X tambah 3. Kita menyelesaikannya dengan cara yang cepat. Jadi 3X dikurang X lebih besar X tambah 5. 2X lebih besar 8, X lebih besar 4. Jadi penyelesaiannya adalah X lebih besar dari 4.
Oke, selanjutnya kita akan membahas kesalahan dan miskonsepsi matematika pada lembar jawaban siswa terkait materi persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, ini adalah contoh soal yang kami berikan kepada 15 orang siswa. Kami memberikan 3 buah soal tentang persamaan linear satu variabel dan tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Dan berikut adalah jawaban dari para siswa yang terdiri dari 15 orang siswa untuk tingkat SMP. Bisa kita lihat dari beberapa jawaban para siswa terdapat banyak sekali kesalahan dari nomor 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis kesalahan dan miskonsepsi yang terjadi pada jawaban siswa terkait materi persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk soal yang pertama, ada beberapa siswa yang masih mengalami miskonsepsi dan ada juga kesalahan. Nah, di sini terjadi miskonsepsi perhitungan dan kesalahan dalam operasi perhitungan di saat memindahkan ruas, sehingga cara menentukan hasil akhirnya menjadi salah. Sebenarnya 3x tambah 5 sama dengan 14. Di saat kita memindahkan ruas plus 5 ke ruas kanan, jadi min 5 bukannya sama plus 5. Maka dari itu, jawaban siswa tersebut salah, sehingga hasil akhirnya pun menjadi salah. Nah, selanjutnya untuk nomor 2. Di sini terdapat banyak sekali kesalahan di mana siswa ada yang belum bisa memahami maksud dari soal tersebut. Nah, untuk siswa yang pertama ini, dia terjadi kesalahan operasi perhitungan saat memindahkan ruas. Sama seperti halnya untuk nomor 1 yang tadi, bisa siswa ini di saat memindahkan ruas ke sebelah kanan, di mana tandanya tidak diubah. Padahal sebenarnya di saat kita memindahkan ruas, tandanya harus berubah juga. Makanya hasilnya juga salah. Nah, untuk siswa selanjutnya, mereka ini terjadi miskonsepsi dasar karena kan siswa tidak memahami soal. Kan soal nomor 2 itu soal cerita, tapi 2 orang siswa ini tidak memahami maksud dari soal tersebut, sehingga mereka dari konsepnya aja sudah salah, sehingga hasilnya menjadi salah semua. Dan yang siswa yang ketiga ini, dia terjadi kesalahan dalam penulisan, tapi jawabannya benar. Pertama kan dia menulisnya 4D, tapi di pas hasil akhirnya dia malah menulis X bukan Y. Padahal jawabannya benar, tapi salah penulisannya. Oke, next. Untuk soal yang nomor 3, masih terjadi kesalahan dan miskonsepsi yang sama yang terjadi pada soal nomor 1, nomor 2. Dimana untuk siswa yang pertama ini, dia di saat memindahkan ruas tidak mengganti tandanya, sehingga hasilnya salah. Karena di sini terjadi miskonsepsi dalam operasi perhitungan di saat memindahkan ruas. Selanjutnya, siswa nomor 3 dan nomor 4, mereka mengalami miskonsepsi dasar dan miskonsepsi teoretika, di mana mereka tidak mengetahui konsep-konsep dasar dalam penyelesaian sistem pertidaksamaan linear satu variabel, sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus diselesaikan. Dan yang terakhir, terjadi kesalahan penulisan angka sehingga hasil akhirnya salah. Siswa tersebut sudah benar menyelesaikan step-step untuk menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear, tetapi di saat pembagiannya dia keliru, maka jawabannya menjadi salah. Jadi sekian hasil video tentang kesalahan dan miskonsepsi matematika pada sistem persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.